di dalam bulan Syawal. Para ulama mendefinisikan Syawal itu ada 3 makna. Yang pertama disebut dengan irtafa'ah, artinya meningkat atau ada yang meningkat. Setelah kita melalui madrasah bulan Ramadan kemarin, setelah kita melewati pendidikan Ramadan kemarin, setelah kita melalui pelatihan penataran di bulan Ramadan kemarin, Allah menghendaki kita agar lebih baik. Allah menghendaki kita semuanya agar meningkat. Apa yang meningkat? Yang pertama, bertambah iman kita kepada Allah, bertambah ketaatan kita kepada Allah, bertambah kedekatan kita kepada Allah. Yang kedua, bertambah ibadah kita, baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya. Kemudian yang ketiga, bertambah amal soleh kita. Semakin kita bermanfaat kepada orang lain, semakin kita memperdulikan kesulitan orang lain, semakin kita gemar membantu orang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu bertambah indah akhlak kita. Yang awalnya pemarah jadi pemurah, yang awalnya pemukul jadi perangkul, yang awalnya pengejek jadi pengajak, yang awalnya tadinya itu pendengki jadi pemaaf, yang awalnya tadi pembenci jadi pemaaf. Kalau kita bisa meningkat amal ibadah kita, maka bisa dikategorikan kita sukses dalam menjalankan ibadah Ramadan kemarin. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib, maaf, yang insyaallah dirahmati Allah, terasa sudah cukup. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan kemarin agar kita itu dapat meningkatkan semua amal yang kita lakukan. Ya, setelah pasca Ramadan. Kalau kita cuma pada bulan Ramadan, pasca Ramadan tidak berubah, maka kita termasuk orang yang merugi. Karena orang yang merugi itu adalah bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan tidak bertambah amal ibadahnya terhadap Allah. Yang kedua, dan tidak mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kun rabbiyan wa la takun ramadaniya. Jadilah engkau hamba Allah dan janganlah engkau menjadi hamba Ramadan. Ini kata para ulama. Maknanya apa? Jangan engkau bertakwa itu hanya pada saat bulan Ramadan saja. Jangan engkau beramal soleh itu pada saat ketemu bulan Ramadan saja. Jangan engkau beribadah hanya ketemu pada waktu bulan Ramadan saja, tetapi justru pasca Ramadan inilah yang menentukan ibadah Ramadan kita sukses atau tidak. Yang kedua, Syawal itu diartikan dengan tidak khair, artinya memulai yang baik. Segala sesuatu yang baik yang kita rencanakan, yang kita inginkan, baik kiranya kita awali pada bulan Syawal. Ya, misalnya kita memiliki keluarga mungkin kurang harmonis. Jadi kita bisa menyiapkan, kita bisa merencanakan di awal bulan Syawal ini. Memiliki rencana ataupun mau memiliki bisnisnya ataupun usahanya baik dilakukan pada bulan Syawal. Karena bulan Syawal ini jamaah, kalau kita ibaratkan kalau orang yang sekolah
Ramadan kemarin ujian nasional, ya. Terus kita udah selesai ujian nasional, naik kelas atau naik tingkat, maka pada bulan Syawal ini kita memasuki ajaran baru. Nah, ajaran baru ini bisa kita milih yang baru, bisa kita rencanakan yang baru. Kalau misalnya, maka kita pada bulan Syawal itu identik dengan melakukan maaf, saling memaafkan, ya, salaman, memaafkan. Kita bisa lihat, bukan hanya di TikTok saja, sekarang terjadi pada keluarga kita. Kadang kita sendiri kalau mikir-mikir itu jadi ketawa sendiri, ya. Setelah sholat Idul Fitri, kita pulang ke rumah, ya. Pastinya kita berkumpul dengan keluarga, ya, duduk bersama, anak-anak mendatangi orang tuanya meminta maaf, ya. Begitupun dengan istri mendatangi suaminya minta maaf, Bang, maafkan saya banyak salah, Bang, maafkan saya banyak melawan, Bang, maafkan saya banyak cerewetnya, banyak belakangnya. Begitupun suaminya, yo sama-sama kita saling memaafkan. Itu terjadi pada pukul 8 atau pukul 9 pagi kira-kira. Nanti pada pukul 12 jam 1 dah lagu lagi. Ya, kalau dia orang Palembang pula berlucu lagi, dah saling menyalahkan lagi. Itu umum. Jadi memang kalau kita perhatikan di TikTok itu pas kita nonton terasa pada diri kita. Ya, itu yang terjadi. Tapi syukurnya kok momen Idul Fitri, momen bulan Syawal itu kita sudah ada niat baik untuk merubah diri kita, untuk memperbaiki keluarga kita, untuk memperbaiki silaturahmi kita. Tapi itulah namanya tidak mudah untuk istiqomah, mudah memulai, mudah melakukan istiqomah yang berat. Itu yang kedua. Yang ketiga, definisi dari Syawal itu kata para ulama itu disebutnya dengan istimror, ya, keberlanjutan. Jadi amal-amal soleh yang selama ini kita lakukan dilanjutkan, ya, jangan hilang. Jangan mentang-mentang Ramadannya telah hilang pula amal ibadah kita. Jangan mentang-mentang Ramadannya telah pergi pula amal soleh kita. Jadi tidak ada bekas. Padahal bulan Ramadan kemarin itu adalah tamu agung, tamu istimewa. Jadi kalau tidak ada bekas, tidak ada tandanya kita pernah melakukan beramal di bulan Ramadan, Ramadan itu jadi seolah-olah seperti tamu datang tidak diundang, datang tidak dijemput, pergi tidak diantar, yang tidak ada bekasnya. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Sikap kita pasca Ramadan ini, kalau kita tengok dari definisi dari Syawal tadi, yang pertama irtafa'a, meningkat amal ibadah kita, kemudian kita tidak khair, memulai hal-hal kebaikan yang baru, dan yang ketiganya adalah istimror, yaitu keberlanjutan. Jadi kalau ketiga definisi ini disatukan, dia akan menghasilkan satu kata namanya istiqomah. Kenapa istiqomah penting? Ya, sangat penting sekali. Ilmu itu berbuahkan amal, amal itu berbuah istiqomah. Maka dikatakan setiap manusia itu merugi kecuali orang yang berilmu, dan setiap orang yang berilmu itu merugi kecuali orang yang beramal. Setiap orang yang beramal cenderung merugi kecuali orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas dalam beramal itu masih cenderung merugi juga kecuali orang yang istiqomah dalam menjalankan amalnya berkelanjutan. Maka istiqomah ini sangat penting. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita berbicara tentang ibadah puasa itu dapat digolongkan menjadi dua kategori. Ya, kategori ini ibadah puasa itu bisa ditengok dari dua kategori. Pertama, kategori puasanya ular, yang kedua puasanya ular. Ya, dua hewan ini merubah dirinya, ataupun misalnya
melanjutkan kehidupannya itu dengan berpuasa. Ular sebelum berpuasa itu namanya ular. Pada saat puasa namanya juga ular. Setelah selesai puasa namanya tetap ular. Tapi kalau ular sebelum dia berpuasa namanya ular. Sewaktu dia berpuasa namanya kepompong. Setelah selesai dia berpuasa namanya jadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu ini kalau ditengok menjadi indah dan banyak orang yang suka. Kira-kira ibarat kalau kita berpuasa sukses itu bisa berubah seperti kupu-kupu, maka Allah akan cinta kepada kita, manusia lain pun akan senang. Kenapa? Itulah sebagian ulama mengatakan kalau kita bisa merubah diri kita mulai sejak bulan Ramadan kemarin, pasca Ramadan kita menjadi lebih baik, itu menjadi lebih soleh, lebih banyak beramal. Kemudian jemaah, ini kalau kita berbicara tentang istiqomah, istiqomah ini mudah menyampaikan. Mengatakan istiqomah ini satu kata mudah. Kemudian kalau kita memulai satu amal juga, kalau kita diberi Allah petunjuk, hidayah,